You cannot judge a book by its cover until you open up and read it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten teladan kita semua. Kali ini aku akan membagikan cerita tentang seorang sahabat Nabi yang mungkin tidak terlalu masyhur di antara nama-nama sahabat yang besar dan sering kita dengar. Siapakah dia? Dia adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Bagi yang belum tahu siapakah Julaibib radhiyallahu anhu, dia adalah seorang yang namanya tidak familiar di kalangan Arab, seorang yang tidak jelas nasabnya, seorang yang tidak tahu siapakah orang tuanya. Dan di kalangan Arab, kondisi seperti ini merupakan aib yang besar, karena tidak tahu siapakah nasabnya. Lalu dia juga memiliki wajah yang tidak rupawan, pendek, bungkuk, berkulit hitam, pakaiannya lusuh, tidak punya rumah, dan sangat sederhana. Kondisi ini membuat Julaibib menjadi orang yang tidak diperhatikan, tidak dianggap. Orang-orang tidak merasa dia ada gitu, dengan segala kondisi yang dimilikinya. Hingga banyak orang yang juga tidak mau mendekat dan tidak mau tahu tentang dirinya. Singkat cerita, Julaibib radhiyallahu anhu akhirnya masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia tidak pernah meninggalkan shaf pertamanya. Dia selalu berada di shaf pertama di setiap sholat berjamaah. Dia juga tidak pernah absen dari berjihad fi sabilillah dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, Nabi bertemu dengan Julaibib ini, seorang yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi atau yang biasa kita kenal dengan Ahlus Suffah. Nabi Muhammad bertanya kepada Julaibib, karena Julaibib ini belum juga menikah sampai saat itu. Wahai Julaibib, kenapa engkau belum menikah? Lalu Julaibib ini berkata kepada Nabi, wahai Nabi, siapakah yang mau denganku, dengan kondisiku yang seperti ini? Bukan berarti Julaibib ini menyesal atau mengutuk keadaan, tidak ya. Tetapi memang Julaibib mengatakan itu apa adanya kayak gitu. Karena dia tidak yakin ada orang yang mau menerima dirinya dengan segala kondisi dan keterbatasannya. Lalu Rasulullah tersenyum dan meninggalkannya. Di hari yang kedua, Rasulullah menanyakan hal yang sama lagi. Wahai Julaibib, kenapa engkau tidak menikah? Lalu dijawab lagi oleh Julaibib, hampir sama. Siapakah yang mau denganku ya Rasulullah? Apakah ada orang tua yang mau menikahkan anaknya denganku? Nah, maka di situ Rasulullah juga kemudian meninggalkan dan tersenyum kepada Julaibib. Hingga yang ketiga, Rasulullah kembali menanyakan, kenapa engkau tidak menikah wahai Julaibib? Dijawab tentu dengan jawaban yang sama. Akhirnya Rasulullah di hari yang ketiga itu, Rasulullah bertanya, apakah engkau sebenarnya ingin menikah wahai Julaibib? Maka Julaibib berkata dengan jujur bahwa ya sebenarnya dia pengen gitu, dia pengen menikah dan pengen berumah tangga gitu. Hingga akhirnya, kalau kamu ingin menikah maka ikutlah denganku. Kemudian Rasulullah dengan Julaibib ini akhirnya mendatangi salah satu pemimpin kaum Ansor, dan tentu pemimpin kaum Ansor ini senang gitu karena didatangi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan maksudnya untuk meminang seorang putrinya. Gitu. Senang sekali gitu. Pemimpin kaum Ansor ini, anaknya akan dipinang oleh Nabi Muhammad. Tapi kemudian Nabi Muhammad segera mengklarifikasi bahwa pinangan ini bukan untuknya, tetapi untuk Julaibib. Yang tadinya senang nih, ya pemimpin kaum Ansor ini menjadi bingung gitu. Dia tentu gak mau menerima Julaibib ini menjadi menantunya dengan segala kondisi yang ada tadi. Tetapi dia juga bingung karena yang meminta adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan cara yang halus, ya, orang itu berkata kepada Nabi, wahai Nabi, izinkan aku berdiskusi dengan istriku terlebih dahulu. Lalu kemudian berdiskusilah dan istrinya tidak setuju gitu. Kalau Julaibib ini dijodohkan dengan putrinya. Gitu. Di saat mereka akhirnya sepakat, oke, kita tolak secara halus kepada Nabi, anaknya mendengar, gitu. Putrinya mendengar ini dan menanyakan, siapakah yang meminangku? Maka orang tua itu menyampaikan ya bahwa Rasulullah datang
ke rumah kita meminangmu, tapi bukan untuk dirinya, tetapi untuk Julaibib gitu. Maka Masya Allah, karena perempuan ini seorang yang solehah, seorang yang memiliki keimanan yang teguh, maka dia berkata kepada ayah ibunya, apakah kalian masih meragukan apabila Rasulullah itu sudah menetapkan sesuatu? Maka sungguh aku bersedia untuk menikah dengan Julaibib. Akhirnya singkat cerita, hari pernikahan itu tiba. Akhirnya Julaibib dan putri itu menikah dan sah menjadi seorang suami istri. Tetapi di hari yang sama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan jihad untuk berperang. Julaibib tentu pasti ada rasa galau, dalam artian dia baru pengen untuk bareng-bareng dengan istrinya yang solehah, cantik, dan juga baik gitu. Tetapi di satu sisi dia juga terkenal tidak pernah absen dari jihad fisabilillah. Maka dengan segala pertimbangan yang ada dan keimanan yang tangguh, keimanan yang teguh, Julaibib di hari yang sama itu dia memilih untuk berjihad fisabilillah. Dan singkat cerita, Julaibib gugur sebagai seorang syahid. Tetapi para sahabatnya ini tidak sadar bahwa Julaibib ini telah wafat atau gugur. Hingga Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka dengan yakin mereka menjawab, tidak Rasulullah. Gitu. Rasulullah menanyakan lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Mulai mereka tidak yakin nih dengan jawaban. Mulai mencari-cari, menengok-nengok siapa nih yang dimaksud oleh Rasulullah. Hingga Rasulullah bertanya 3 kali, masih dengan jawaban yang sama. Kemudian Rasulullah menjawab dengan suara yang tegas, tapi aku kehilangan Julaibib, maka carilah ia. Hingga akhirnya mereka baru sadar bahwa ternyata Julaibib tidak ada di sekitar mereka. Kemudian mereka mencari di manakah Julaibib itu. Dan ketemulah akhirnya, dan Julaibib itu berada di antara 7 jasad ya musuh-musuh Allah itu. Dan kemudian Rasulullah mendatanginya, sesungguhnya Julaibib ini telah wafat, dan dia adalah aku, dan aku adalah ia. Maka betapa luar biasanya ya, perkataan itu menunjukkan bahwa Julaibib ini di mata Rasulullah SAW adalah seorang yang istimewa. Kita bayangkan ya, dengan segala kondisi yang ada, Julaibib ini tidak memiliki nasab yang jelas. Dia seorang yang miskin, buruk rupa, dan lain sebagainya, tetapi bisa begitu spesial di mata Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita bisa belajar bahwa jangan kita buru-buru menilai seseorang dari fisiknya. Jangan kita buru-buru menilai seseorang dari masa lalunya. Jangan buru-buru kita menilai seseorang dari latar belakangnya. Kenalilah dia lebih dekat. Pahamilah dia lebih dalam. Dan jangan kita buru-buru menyimpulkan. Maka disinilah Julaibib radhiyallahu anhu betapa spesialnya di mata Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan bahwa Julaibib ini sudah dinanti oleh para bidadari di surga. Padahal fisiknya seperti itu, tetapi Allah muliakan dia di akhirat dengan berebutnya para bidadari menanti kedatangan Julaibib radhiyallahu anhu. Semoga itu dapat kita ambil pelajarannya. Sekian, aku cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.